wabarakatuh. Halo semuanya. Hari ini aku bakal bahas tentang apa benar orang marah-marah itu bisa menyebabkan hipertensi. Gimana ya? Simak videonya sampai selesai. Jadi seperti ini. Ketika orang marah memang bisa menyebabkan hipertensi, tetapi tidak semua. Karena masing-masing orang jika marah itu memiliki tingkat kemarahan yang berbeda-beda. Ketika tingkat marah itu sudah sampai ke level stres, maka suatu kelenjar dalam tubuh kita, yaitu kelenjar adrenal, akan mengeluarkan hormon adrenalin dan hormon kortisol. Dua hormon ini jika dikeluarkan, maka akan mempengaruhi detak jantung kita. Ketika detak jantung kita naik, maka tekanan darah kita juga akan ikut naik. Jadi orang stres itu bisa menyebabkan tekanan darah itu tinggi. Tapi belum tentu juga ya orang marah-marah itu bisa menyebabkan hipertensi, karena hipertensi sendiri memiliki banyak faktor. Oh iya, yang belum tahu apa itu hipertensi, hipertensi adalah suatu keadaan di mana tekanan darah seseorang itu di atas normal. Berapa sih normalnya? Normalnya adalah 120/80 mmHg. Dan orang dikatakan hipertensi ketika tekanan darahnya itu di atas 140/90 mmHg. Seperti yang udah aku tadi sebutin, kalau hipertensi sendiri memiliki banyak faktor. Ada dari faktor genetik atau keturunan, ada faktor kebiasaan atau gaya hidup, ada faktor usia, ada faktor jenis kelamin. Faktor genetik. Seseorang yang memiliki riwayat penyakit hipertensi dari simbah, dari buyut, dari kakek nenek, semuanya dari sisa keluarganya sudah memiliki riwayat hipertensi, bisa juga menurun pada dia. Tapi kemungkinannya juga tidak 100% dapat dipastikan. Yang kedua, ada faktor kebiasaan atau gaya hidup. Kebiasaan seperti merokok juga dapat menimbulkan hipertensi, ataupun orang-orang yang jarang sekali melakukan olahraga. Lalu yang ketiga ada faktor gangguan lain. Misalnya orang yang menderita diabetes, orang yang menderita sakit ginjal, ataupun penyakit lain itu yang berhubungan dengan hormon yang mempengaruhi tekanan darah pasti akan menyebabkan hipertensi juga. Selain itu ada juga usia. Di Indonesia sangat banyak kasus hipertensi dan ditemukan itu lebih banyak pada rentan usia 40 ke atas. Tapi ingat ya, hipertensi itu bisa menyerang siapapun. Selanjutnya, aku ada beberapa tips untuk menangani orang hipertensi dari segi olahraga. Jadi, pada penderita hipertensi, olahraga yang dianjurkan adalah olahraga dengan intensitas 40-60%. Bagaimana sih cara kita tahu orang itu udah melakukan intensitas berapa ya? Jadi seperti ini. Untuk langkah pertama, kamu bisa tentukan denyut nadi maksimal kamu. Caranya gimana ya? Denyut nadi maksimal diperoleh dari 220 dikurangi dengan usia. Jadi itulah denyut nadi maksimal kamu. Contoh, kamu berumur 20 tahun. Denyut nadi maksimal kamu berarti 200 denyut nadi per menit. Jadi itu menjadi patokan. Kamu tidak boleh berolahraga lebih dari 200 denyut per menit. Untuk intensitas, orang hipertensi itu harus berolahraga dengan intensitas antara 40-60%. Untuk intensitas tersebut kita bisa tahu minimal dan maksimal. Minimalnya dengan cara 40% dikali denyut nadi maksimal masing-masing seseorang. Contohnya tadi kamu ada denyut nadi maksimal 200. Kamu menderita hipertensi dan kamu ingin melakukan olahraga. Denyut nadi maksimal saat kamu melakukan olahraga berarti 60% dikali 200. Dan denyut nadi minimal kamu saat berolahraga adalah 40%
dikali 200. Sehingga kamu bisa mengontrol olahraga kamu supaya tidak berlebih maupun kurang. Olahraga yang bisa dilakukan ada jalan cepat, ada yoga, ada bersepeda, senam. Kalian juga bisa melakukan angkat beban, tapi ingat, jangan yang berat-berat ya. Oke, untuk hari ini mungkin cukup pembahasannya. Di video selanjutnya aku bakal bahas tentang kenapa ya orang darah tinggi itu rata-rata bisa menyebabkan stroke. Kita simak videonya nanti. Jangan lupa like and subscribe. Dadah!